Narkoba adalah narkoba adalah obat atau bahan yang berbahaya bagi tubuh yang aktif yang terkandung dalam narkotika dapat memengaruhi perasaan, mood dan emosi bagi yang mengkonsumsinya. Mengapa remaja mengkonsumsi narkoba? Yang pertama, untuk merasakan kesenangan. Kedua, meningkatkan kinerja tubuh. Tiga, rasa ingin tahu. Beberapa efek atau pengaruh narkoba bagi tubuh kita. Stimulan, obat yang dapat mempercepat sistem saraf pusat ini meningkatkan aktivitas otak Anda, membuat Anda bersemangat dan energi seperti tambah tembakau, kokain dan lain-lain. Yang kedua, depresan. Obat dapat memperlambat sistem saraf pusat. Obat ini bisa membuat orang merasa santai, kurang tegang, dan kurang menyadari peristiwa di sekelilingnya. Contohnya seperti alkohol dan heroin. Hallucinogenics, obat yang dapat membuat halusinasi seperti marijuana. Selanjutnya, seks bebas. Seks bebas adalah perbuatan seks atau perbuatan layaknya suami istri yang dilakukan di luar perkawinan atau sebelum perkawinan. Dampak negatif seks bebas diantaranya: 1. Dapat kena berbagai macam penyakit seperti AIDS atau HIV, terus sifilis dan penyakit kelamin lainnya. Kedua, hamil di luar nikah. Usia yang belum memasuki untuk hamil, orang tersebut belum siap untuk menikah, tidak mau diakui oleh laki-lakinya. Selanjutnya, tidak mendapatkan persetujuan orang tua dan lain-lain. Faktor penyebab kenakalan remaja. 1. Faktor internal. Dalam faktor internal dapat dipengaruhi oleh krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. 2. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Perceraian keluarga. Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun menjadi faktornya. Selanjutnya, dampak hukum dari kenakalan remaja. Dampak hukum kenakalan remaja. 1. Penyalahgunaan narkotika atau narkoba. Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa 1.
Setiap penyalahguna atau golongan 1 dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Narkotika golongan 2 bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ketiga, golongan narkotika golongan 3 bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Seks bebas. Secara khusus mengenai seks bebas tidak diatur dalam KUHP, tetapi tindakan tersebut dapat menjerumuskan kita pada tindak pidana tertentu seperti A. Melanggar kesusilaan di depan hukum, yaitu pada pasal 281 KUHP menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau banyaknya 44.500 rupiah. Kedua, tindak pidana perkosaan. Pasal 385 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksakan perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan dipidana dengan pidana lamanya 12 tahun. C. Berzina. Pasal 284 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan. Ke-1A, laki-laki yang beristri yang berzina sedangkan diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya. B. Perempuan yang bersuami yang berzina. Kedua-A, laki-laki turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami. B. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu pada diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristri. Dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu. Lanjutan, menggugurkan kandungan terdapat pada pasal 34 KUHP menyatakan bahwa wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal 348 menyatakan barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau hilangnya kandungan seseorang wanita dengan izin wanita itu dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. F. Tidak pidana berkaitan dengan perlindungan anak. Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Yang terakhir, tawuran.
Dalam pasal 358 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya dipidana ke-1 dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat. Kedua, dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun jika penyerangan itu berakibat adanya orang mati. Ya, terima kasih. Apa ada yang dipertanyakan? Apa tak tahu? Yang